Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Om Swastiastu, Habinus Salam alaihim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat semuanya kami ucapkan selamat. Namanya kata-kata selamat, baik Assalamualaikum, Habinus Salam alaihim, Tabi pun, Om Swastiastu, menurut saya itu tata bahasa. Namanya tata bahasa, semuanya bagus kalau kita mengikuti aturan-aturan di daerah, di suku, di bangsa lain. Dan masih banyak kata-kata yang bagus, tapi salah satu itu mewakili bahasa kata-kata semuanya. Saya melihat pada saat ini terjadi di antara bangsa dan negara itu terjadi gejolak. Saya membaca, saya melihat, dan saya juga mendengar. Terjadi gejolak, terjadi penindasan, terjadi perebutan kekuasaan, terjadi intimidasi, bahkan terjadi saling membunuh, perang, atau menurut saya penindasan. Kita sebenarnya diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah satu. Kita saling mengasihi. Agama apapun, antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, bahkan Konghucu, itu mengajarkan ajaran-ajaran kebaikan. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama, saya menghimbau, kami hanya masyarakat, tetapi mempunyai misi dan visi untuk menciptakan perdamaian. Perdamaian Indonesia antar suku, ras, budaya, agama, perdamaian antar bangsa, antar negara. Kita diciptakan untuk saling mengenal, untuk saling toleransi dan menghargai. Oleh sebab itu, kita tetap memakai cara-cara memperjuangkan perjuangan salah satu pendiri pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Jadi kami memakai cara Soekarno. Kalau dalam bahasa Arab itu mazhab. Mazhab itu corone sopo. Namanya cara atau ide atau gagasan, kalau itu bagus, kita layak mengembangkan. Mengembangkan di lingkungan, mengembangkan antar kecamatan, antar bangsa, bahkan antar negara, khususnya di Indonesia. Presiden I.R. Soekarno sebagai pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia mempunyai misi dan visi, mempunyai tujuan. Sebenarnya kalau itu kita kaji Pancasila itu, yaitu kita menciptakan perdamaian dunia. Nah, namanya perdamaian dunia berarti tidak memandang suku, ras, antar bangsa, agama. Jadi tidak memandang, semua kita ciptaannya Tuhan untuk saling toleransi dan menghargai. Masalah keyakinan, masalah ras, suku, bangsa, atau keturunan, itu sebenarnya diciptakan oleh Allah itu sama. Sama diciptakan oleh Tuhan. Tuhan kita semua. Banyak Tuhan, tetapi Tuhan hanya satu. Kalau menurut manusia, hanya satu. Tuhan yang Maha Esa. Sebagai juru segala juru, kita mengakui bahwa ajaran-ajaran Tuhan itu bagus. Aturan Pancasila itu bagus. Kalau masalah keyakinan, masalah agama, masalah partai, itu hanya namanya agama di hati. Di hatinya masing-masing Anda semua. Tetapi kebangsaan, kenegaraan, saling toleransi dan menghargai itu untuk semua jajaran bangsa ini. Oleh sebab itu kita harus memerdekakan sebuah negara. Karena kita negara ini dipandang oleh Allah sama Tuhan itu sama. Ya, oleh sebab itu janganlah kita saling
membenci, jangan saling membunuh, jangan saling perang hanya gara-gara perbedaan atau agama atau kita pengen menjadi penguasa. Penguasanya itu Tuhan. Jadi kita manusia itu supaya menciptakan perdamaian. Ya, jadi kata Pak Soekarno, kita ciptakan perdamaian dunia. Jadi bukan ajaran Rasulullah aja yang menciptakan perdamaian dunia. Presiden Soekarno itu menciptakan perdamaian dunia. Dan penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perilaku kemanusiaan dan apalagi sampai keadilan. Bahwa kita ini suruh adil, suruh bijak, supaya manusia itu berjalan menurut rel yang sudah ditetapkan oleh Tuhan atau oleh bangsa-bangsa itu. Aturan yang baik kita ambil, dan aturan yang tidak baik jangan diambil. Itu aja. Jadi penjajahan di dunia harus dihapuskan. Salah satunya sekarang ini yang ramai itu Palestina. Tertindas, diintimidasi. Ayo sama-sama kedua belah pihak antara Israel dan Palestina itu, ayo kita berdamai. Kita mempunyai misi supaya terjadi de facto and de jure antara ke dalam dan keluar. Itu kita mempunyai misi menciptakan perdamaian. Menciptakan perdamaian itu bukan hanya para pejabat, tapi pejabat untuk membina masyarakat seperti kami supaya mempunyai misi-misi yang seperti yang saya katakan tadi. Kalau itu memang baik, siapapun yang berbicara, ambillah kebaikan itu. Tetapi kalau walaupun Anda itu orang kalangan atas, tetapi itu tidak membawa kebaikan, jangan diambil. Oleh sebab itu, jangan Anda memandang siapa yang berbicara, tapi ambillah isi dari perkataan itu. Sekian, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.